Tuh, dia udah melting banget ya, kelihatan ya. Wow. Rotinya tuh dia berongga. Bread ini tanpa oven. Selain itu, kita juga nggak akan pakai cream cheese. Yang ini mau dulu, terus di blender, terus di situ, terus pakai air. Kita akan skor dulu atasnya pakai pisau atau pakai silet sih mestinya idealnya. Lalu ini kita akan belah 6, tapi jangan sampai putus ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin roti Korea cheesy garlic bread ya, yang lagi viral. Oke, tapi tentunya ini resepnya ini mudah banget, tanpa ulen, anti gagal, dan bisa banget kalian tiru di rumah. Aku juga akan kasih trik ya gimana cara bikin Korean cheesy garlic bread ini tanpa oven. Selain itu kita juga nggak akan pakai cream cheese, melainkan alternatif cream cheese. Dimana kalau cream cheese tuh mungkin di beberapa kota itu lumayan sulit didapatkan, sehingga ini aku kasih alternatifnya lebih ekonomis dan juga tetap enak ya. Yuk langsung ini bahan-bahannya. Mungkin di resep aslinya itu biasa rotinya tuh pakai roti berbasis dari susu milk bread yang sedikit manis juga. Tapi aku di sini menggunakan rotinya lebih mirip dengan French bread atau roti-roti Prancis ya, dimana basisnya air dan juga dikasih minyak. Karena menurutku selain lebih mudah, lebih gampang, nggak usah diulenin, dan juga rasanya juga nyambung kan, yang satu netral, yang satu creamy ya, itu enak. Oke, jadi ini untuk rotinya di sini aku pakai tepung protein tinggi dan sedang dicampur, lalu kita punya air, minyak. Aku di sini pakai olive oil, tapi kalau kalian pakai minyak biasa, it's okay. Madu. Kalau nggak ada madu, skip aja ya. Ragi, gula, garam ya. Jadi ini metodenya gampang banget. Kita tinggal aduk aja, campur aja semua. Lalu nanti kita diamkan di waktu yang cukup lama, 2-3 jam. Nanti dia adonannya akan bagus sendiri dan siap langsung kita bentuk lalu kita panggang ya. Ini gampang banget. Yuk langsung. Ini langsung aja kita gabung semuanya ya. Lalu kita aduk aja. Ini aku menggunakan bantuan sumpit ya, supaya lebih mudah dan gak lengket ke tangan. Tuh. Nah ini sampai begini doang, ini udah cukup. Sekarang kita akan tutup dan kita diamkan di suhu ruangan selama at least 2 jam ya, setidaknya 2 jam. Kalau mau didiamkan lebih dari 2 jam boleh, diinepin juga boleh. Jadi setelah 2 jam kita masukin ke dalam kulkas. Hai guys. Hai kak. Hai guys. Hai guys. Oke, ini lihat sekarang ininya udah mengembang. Yang ini mau dulu, terus di blender, terus di situ, terus pakai air, terus Pakai oil bener. Terus kayak lubang kayak soil. Nah, yuk. Nah, oke. Sekarang ini rotinya udah beres. Nanti habis ini kita akan bentuk rotinya. Kita diamkan sampai mengembang sambil kita akan mempersiapkan untuk ini isiannya, cream cheese-nya dan juga garlic butternya ya. Yuk, langsung aja. Ini adonannya tuh emang basah gitu ya, tuh. Jiggly banget. Dan kita akan perlu extra dusting sedikit aja ini untuk nge-shaping ya. apa gitu? Supaya adonannya nanti nggak nempel ke sini. Jadi kita kasih apa ini? Tepung. Yes. Lalu ini kita tinggal tuang aja gini. Kita scrape ya.
Tuh, walaupun tadi kita nggak adon, tapi dia glutennya tuh udah terbentuk banget karena kita diemin. Mama. Apa? Tuh, ini cuman kayak di gini-gini aja, terus kita tekan gini. Ini mau juga. Tuh, elastis. It's very sticky. Mama makan. Nah, jadi ketika kita kempesin tuh ini pasti lengket ya. Jangan frustasi. Ini kalian bisa juga kalau sampai lengket banget nggak bisa dihandle, itu bisa kalian diemin lagi sekitar 15 menit baru kita handle shaping. Kalau nggak ini aku ngakalinya pakai minyak ya. Jadi kalau bikin apa-apa, nah ini kan jadi nggak sticky. Sama juga ininya juga pakai minyak. Ini kita akan bagi 4. Nah, ini untuk ngebentuknya. Ini nanti dia jadinya dia akan besar ya. Jadi garlic breadnya mungkin bisa dua orang gitu. Ini caranya gampang banget. Bawahnya kan yang udah ketepung. Ini kita lipat, dikumpulin ke tengah. Tuh, dia jadi permukaannya mulus ya. Terus ini kita buletin aja supaya nanti dia mengembangnya merata ya. Ya, jadi kayak digulung, ini tujuannya supaya nanti rotinya berserat. Mama. Dimasukin ke dalam. Iya. Kita taruh di loyang yang udah dialasin minyak. Kalau nggak kalian pakai baking paper juga boleh ya. Oke, ini bisa kita tutup pakai lap bersih. Sambil kita akan bikin isian cheese-nya dan juga garlic butternya ya. Jadi untuk yang pengganti cream cheese-nya yang tadi aku bilang, ini tuh menyerupai kayak bechamel sauce gitu. Cuman emang kita akan bikinnya dia lebih kental ya. Dan juga kita tambahin kejunya lebih banyak sehingga rasanya jadi kayak saus keju gitu. Jadi kayak cream cheese ya. Ini kita masukin aja butter dan juga terigu. Ini kita akan masak bareng. Jadi dalam bikin saus putih itu atau bechamel, ini tuh tahapan yang penting untuk kita goreng dulu si terigunya di dalam lemak ya. Kalau kalian nggak mau pakai butter, bisa juga ada yang pakai minyak. Cuman jauh lebih enak aromatik soal pakai butter. Jadi nanti aroma si sausnya tuh nggak bau terigu, jadi enak. Ini kita akan masak sampai terigunya dia jadi wangi. Nggak sampai gosong, cuman dia udah ada aroma, dia kayak kemasak gitu. Tuh, dia udah lebih sedikit browning ya. Sekarang ini kita masukin susunya. Terus ini kita sambil matiin api, ini aku mau masukin kejunya. Pakai keju apa aja, ini aku pakai keju cheddar ya. Kalau kalian pakai keju yang nggak bisa meleleh, itu kalian bisa blender aja. Ini kita akan masak di api kecil ya, sedang lah supaya nggak gosong. Sampai tunggu semua kejunya merata dan juga meleleh. Ya, kita boleh kasih gula juga. Karena kalau cream cheese yang di Korean cheese bread itu emang dibikin manis dan juga garam. Supaya cheese-nya lebih kerasanya, dia lebih kuat lagi, asin ya. Tuh, dia udah, teksturnya udah lembut. Nanti ini kalau dingin dia akan mengental ya. Jadi jangan ditambahin terigu lagi. Ini udah cukup tuh. Sekarang ini tinggal kita dinginin aja. Terus ini kita akan pindahin ke wadah. Dan kita akan tutup pakai cling wrap biar nggak terbentuk kulit ya. Nah, ini kita tekan-tekan. Ini kita biarkan dingin ya. Kalau kalian punya cream cheese di rumah, nggak mau pakai ini, pakai cream cheese, pakai gula dan juga cream ya, cooking cream yang masih cair, itu juga boleh banget. Cuman ini salah satu alternatif aja buat kalian yang nggak ada cream cheese tapi pengen bikin ya. Kalau misalnya keju biasa kan kita di minimarket juga itu banyak banget ya. Sekarang kita akan bikin garlic butternya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita cairin dulu ini butternya. Bisa pakai Bang Mari ya, atau pakai kompor gitu, terus atasnya ini dicairin kayak kita melelehkan coklat. Bisa juga langsung ke kompor, bisa juga ini pakai microwave. Dia udah meleleh. Lalu kita campurin aja semua bahan lainnya. Nih, butter, bawang putih.
parsley, madu. Kalau kalian nggak mau pakai madu itu skip aja ya. Soalnya kan kita ini udah pakai susu kental manis juga, jadi udah cukup manis. Yang terakhir telur ya. Kalau aku suka yang gurih, jadi ini aku tambahin salt pepper karena aku pakai menteganya yang unsalted butter ya. Kalau misalnya kalian udah pakai yang salted, nggak usah tambahin. Dan juga merica tentunya. Nih, ini juga bakalan enak kalau misalnya kita tambahin tomat, saus tomat. Itu juga bakalan enak. Jadi ini aku mau aduk. Bagian ini kita akan campur saus tomat ya. Jadi nanti warnanya tuh kayak merah. Entah saus tomat, kalau nggak kalian bisa juga pakai mentaiko, telur ikan ya, jadi ala-ala Jepang. Bisa juga pakai saus sambal, jadi sedikit spicy gitu. Saus sambal sama saus tomat. Oke, simple banget, udah siap. Sekarang kita tinggal tunggu rotinya jadi dan kita juga akan panggang rotinya. Nah, tuh, ini setelah kurang lebih 30 menitan, ini dia udah ngembang banget, sampai hampir nempel. Ini mestinya tadi aku taruhnya dia lebih berjauhan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus ini kita akan panggang, tapi sebelumnya ini kita akan skor dulu atasnya, pakai pisau atau pakai silet sih mestinya idealnya. Cuman aku lagi nggak ada silet, jadi pakai pisau aja sedikit. Kulit luarnya ini supaya nanti dia waktu mengembang tuh, ini kan tipe rotinya yang dia airnya banyak ya, jadi dia bakal ngembang. Biar nggak bengkok gitu loh ngembangnya, supaya bulatnya merata. Jadi kita skor atasnya ya. Kita panggang 15 menit di 200 sampai 220 ya. Oke, ini dia rotinya udah jadi. Kita tunggu sebentar sampai dingin dan bisa kita handle. Nah, ini bisa dilihat ya rotinya dia kerastik-kerastik gitu dan ini enak banget. Wanginya juga enak. Tuh lihat rotinya, luarnya garing, dalamnya berongga. Tuh dia lembut banget dan wanginya ala-ala French bread gitu. Lalu ini kita akan belah 6, tapi jangan sampai putus ya. Terus kita pipe aja ini isiannya di sela-selanya, jadi dia ngebantu dia untuk mekar gitu. Terus ini atasnya kita oles aja sama garlic butternya. Nih, ini satu kita akan oles pakai yang tomat. Agak banyak ya, supaya wanginya maksimal. Tuh. Satu lagi yang original. Lalu kini kita akan panggang lagi di suhu tinggi kurang lebih 8-10 menit. Atau nggak kalian bisa lihat looks-nya sampai dia browning menarik ya. Untuk opsi yang tanpa oven, ini kita pertama kita siapkan panci apapun, yang penting nggak ada plastiknya ya. Gagangnya semua juga ini nggak ada plastik, jadi nggak akan meleleh. Lalu kita kasih alas. Di sini aku pakai loyang yang biasa, loyang aluminium. Lalu kita alasin baking paper, terus kita panggang di api sedang ya. Karena kalau misalnya apinya terlalu panas, nanti dia bawahnya doang yang gosong, atasnya belum browning. Oke? Ini kita tutup aja sekitar 10-15 menit. Dicek aja ya, takutnya nanti gosong apa gimana. Tuh, nih sekarang aku mau kasih lihat, kita belah. Dia udah mateng. Dan tinggal kita isi aja. Tapi untuk garlic butternya ini kita perlu masak dulu. Jadi kita masak garlic sama si butternya itu, baru kita campur sama madu dan juga susu kental manis ya. Jangan pakai telur, karena kalau misalnya telur kita nggak panggang pakai oven, takutnya nanti dia kurang matang, kurang enak ya. Udah gitu tinggal kita oles-oles, kita panggang lagi sama seperti tadi di api sedang juga. Kurang lebih ya 5 menitan lah ya. Tuh, sampai dia udah kering ya. Udah nggak basah lagi. Udah deh, tuh kita bisa lihat juga dalamnya. Tuh, lihat tuh, dia udah melting banget ya, kelihatan ya. Wow. Oke, sekarang kita cek yang di oven. Nah, bisa dilihat hasilnya. Ini tuh dia wangi tentunya. Dan tadi kan garlic butternya tuh mengandung banyak gula dari madu sama dari susu kental manis. Jadi dia terkaramelize. Dia membentuk ini lapisan yang kering tuh. Kayak di coating kalau misalnya kita ibaratnya keripik kentang yang pakai gula gitu. Nah, ini kayak gini. Tuh dia tuh jadi kayak creamy-creamy gitu loh. Saus bechamelnya itu. Makan.
Rotinya tuh dia berongga, rasanya netral, jadi nggak manis, nggak belenak. Dan ini garing banget, plus dikasih creamy, dikasih garlic, ini enak banget. Oke, jadi ini dia tentunya gampang banget rotinya, dan rotinya bisa kalian gunakan jadi apa aja. Mau kalian bikin jadi banh mi ala Vietnam bisa, mau kalian misalnya bikin jadi sandwich baguette ala Prancis bisa juga. Mau kalian panggang doang polosan pakai butter sama selai itu juga enak ya. Apalagi dikombinasikan dengan creamy garlic gitu, ini enak banget tentunya ya. So thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga kalau misalnya kalian recook jangan lupa tag ke @devinahermawan, @devismentri. Stay tune terus. Thank you for watching and see you in the next video.